Allah sendiri yang merajah badan ini. Dengan apa dia merajah? Dengan kun. Kun itulah rajahnya. Jadi orang kalau sudah mengerti kudrah iradah Allah, selesai urusannya di dunia. Gak perlu dia bergantung-gantung ke jimat. Walaupun kita ngerti cara yang buat jimat tuh, kita ngerti. Kan dapat ijazah juga ya. Ya, cara buat wifi ya, ngerti lah kita insyaallah ya. Dikit-dikit. Buat raja. Tapi untuk apa? Ada saatnya itu dipakai. Tapi bukan untuk diobral. Barang mahal kok diobral. Ya. Ini mahal tak dapat dibeli. Kok sekarang dijual beli, ya kan? Kasihan, saya kasihan melihat fenomena ini. Orang memperjualkan kata kun itu. Padahal kalau kun kan kamaliyatun nur, secara ilmu huruf. Sekarang berubah menjadi kamaliyatun nar. Kan dua jalurnya. Nun nar atau nun nur. Nurul. Untung nurul bukan narul. Narul Huda ma'arifu, gawat itu. Ini muqarrabin, ini khawasul awliya, abrar awamul awliya. Gitu penjelasannya. Al muqarrabin siapa? Khawas. Kalau khawas ini ijtiba. Abrar ini muqarrabin. Ini abrar, ini muqarrabin. Abrar itu dapat dua nikmat. Abrar kan? Apa nikmatnya? Islam, iman. Kalau ini ihsan. Wah, udah nggak bisa nulis pakai kiri saya. Ihsan udah ke bawah semua, Islam, iman. Jadi sekarang itu orang-orang yang soleh, banyak sedekah, sering haji umroh, itu mereka udah dapat Islam, iman. Nikmat itu udah dapat, kiai-kiai itu udah dapat. Tapi mereka nggak dapat nikmat ihsan. Ihsan di ruh. Kalau ini Islam di jasad, iman di kolbu. Jadi 2/3 para orang-orang abrar itu sudah bahagia di sana. Cuma kan bingung, ini yang punya alam barzakh siapa sih? Kok nggak ketemu-ketemu juga? Datang ke rumah Kiai Nurul, tapi Kiai Nurul nggak keluar dari kamar. Malah pas kita datang dia pergi, titip doang. Ntar makan siang ya, makan sore. Tapi nggak mau nemuin. Kalau kita orang penting, tersinggung nggak? Tersinggung. Besok-besok nggak mau datang lagi. Di rumah ditunggu sehari 2 hari, kok nggak datang ya? Kita nggak dianggap. Nah ini nih, ini tersiksanya abrar kalau masuk alam barzakh, ruhnya berontak. Karena dia selama ini ngejar pahala doang. Pahala yakin, iman tuh yakin. Makanya ujung iman hakul, di atas hakul yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Ya'tiyakal yakin itu ihsan. Tanpa KPML nggak ada ilmu lagi, nggak ada ainul lagi, nggak ada hakul. Kan ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Embel-embel ini sudah mutlak, udah nggak ada. Yang ada cuma al-yakin. Jadi sedikit beda dengan ahli tafsir. Bukan berbeda tanakut, tapi berbeda tanawu. Ya, upgrade dikit lah. Masa tafsir lama dipakai untuk zaman sekarang ya kan? Untuk zaman akhir zaman, smartphone sudah secanggih itu. Masa kita memakai, mohon maaf, produk tafsir yang ditulis untuk zaman sebelum ada smartphone? Maka zaman ini tafsir harus di-upgrade. Nggak perlu itu dibuang, itu kita pertahankan, kita pelajari, kita baca. Tapi kemudian pemaknaannya harus digali ulang. Jangan-jangan ada yang belum tereksplor. Salah satunya itu. Jadi kalau dulu ulama kita mengatakan yakin ada 3 tingkat, saya tambahin 4 tingkat. Ya, pertama nanti ditambahin lagi oleh orang setelah saya atau guru saya nanti nambahin lagi kali. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, al yakin pakai alif lam kamaliyah, istighraq. Istighraq. Ya. Semua keyakinan, nggak hanya ilmu, nggak hanya ain, nggak hanya hak, semuanya. Ini yang disebut yakin tanpa syarat.
Maka wa'bud kembali ke istilah aslinya, wa'rif rabbak hatta ya'tiyakal ihsan. Ma huwal ihsan? An ta'budallah ka'annaka tara. Apa itu ihsan? Itulah hakikat yakin, ketika engkau menyembahnya seakan-akan bertemu, ngobrol asik dengannya.